Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang gelombang. Nah, di sini kita lihat ya ada teman-teman yang cantik-cantik. Bisa perkenalkan dulu. Dan satunya lagi. Hai, nama saya Nanda Hardiani Putri. Oke, dan saya sendiri Alfarizi Adekarin Kusuma. Nah, di sini kami dari Pendidikan Fisika 2018 dan 2020 Palembang dan Indralaya. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa-apa saja sih tentang gelombang dan soal-soalnya, terus supaya kalian mengerti tentang hal-hal apa sih yang menarik dari gelombang. Nah, berikut adalah pemaparan dari kami dan penjelasan dari kami. Mohon ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang gelombang. Nah, di sini ada Alfarizi, Alvira, dan Nanda. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian gelombang. Pengertian gelombang, gelombang adalah gangguan lokal pada besaran fisik yang selanjutnya gangguan itu dirambatkan pada ruangan sekitarnya. Gelombang didefinisikan rambatan energi secara implisit di dalam istilah dirambatkan adalah pengertian bahwa gangguan diteruskan secara berantai tanpa harus berpusat gangguannya berpindah jauh. Nah, di sini ada jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang jenis-jenis gelombang dilihat dari medium. Gelombang mekanik adalah gelombang dalam perambatannya memerlukan medium, zat perantara, contoh bunyi permukaan air, tali, dan lain-lain. Gelombang elektromagnetik radiasi adalah gelombang dalam perambatannya tidak memerlukan medium, contoh sinar X, sinar alfa, inframerah, cahaya tampak, dan lain-lain. Dilihat dari gangguannya, gelombang longitudinal adalah gelombang arah gangguan sejajar dengan arah rambatannya, contoh bunyi, selinki, dan lain-lain. Gelombang transversal adalah gelombang arah gangguan tegak lurus dengan arah rambatannya, contoh tali, cahaya, dan lain-lain. Gelombang yang terjadi pada permukaan air biasanya merupakan gabungan dari gelombang longitudinal dan transversal. Gelombang satu dimensi merambat menurut secara garis lurus, contoh gelombang tali. Gelombang dua dimensi merambat pada bidang, contoh gelombang permukaan air. Gelombang tiga dimensi merambat pada ruang, contoh gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Di sini ada gelombang harmonik yang akan dijelaskan oleh Nanda Hardiani Putri. Nanda, silakan menjelaskan lanjutan dari gelombang harmonik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelombang harmonik. Umum solusi gelombang merambat adalah gelombang Xt itu sama dengan F X min Vt. Fungsi F ditentukan oleh eksitasi lokal yang ditimbulkan oleh sumber. Lihat pada gambar, gelombang harmonik dapat dipandang atau ditinjau secara spasial dan temporal. Spasial atau pada saat tertentu, misalnya T sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini Alvira, Zizi, sama Nanda akan jelasin tentang gelombang superposisi. Cari tahu yuk apa itu tentang gelombang superposisi. Nah, superposisi gelombang linier adalah penjumlahan beberapa gelombang di mana di suatu titik dapat dilakukan dengan konsep superposisi. Dapat dilakukan secara matematis, geometris jumlah, dan jumlah hasil kali trigonometri, atau dapat menggunakan metode fasor. Misalnya ada dua buah persamaan berikut. Y sama dengan A sin omega T plus A cos omega T. Prinsip superposisinya, V kuadrat T min 1 per P kuadrat sama dengan theta kuadrat gamma per theta T kuadrat sama dengan 0. Bersifat linear artinya bila T1 dan T2 di atas solusi maka T1 plus T2 sama dengan solusi prinsip superposisi. Di mana bila dua gelombang bertemu di suatu titik maka gangguan adalah masalah dari masing-masing gangguan.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfarizi. Oke, saya akan melanjutkan dari Elvira tadi. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada grafik dari amplitude gelombang hasil superposisi. Nah, bisa kita lihat ada T10. Nah, T10 ini kita bisa lihat itu adalah lambda 20. Nah, dari lambda 1 dan lambda 2 itu bernilai lambda 20. Nah, dari perhitungan tersebut bisa kita lihat bahwa ada R pangkat 2 atau R kuadrat sama dengan T I0 E I P1 terus T I0 per 2 plus IJT IT0. Nah, dan seterusnya. Sudut pasornya yaitu TR sama dengan PI, PPI, II. Nah, dan bisa kita lihat jumlahnya yaitu P cos P plus I terus T I0 sin P. Nah, contoh soalnya itu kita bisa saya kasih contoh soal yaitu dua buah gelombang masing-masing Y1 40 sin X kurang 100T dan Y2 sama dengan 6 cos X kurang 100T plus 60. Tentukan gelombang superposisinya. Penyelesaiannya yaitu gelombang superposisinya akan berbentuk YR sama dengan AR X min atau dikurang 100T plus R. Semuanya diubah menjadi kosinus. Y1 40 sin dalam kurung X kurang 100T sama dengan 40 cos X kurang 100T dikurang 90 derajat. Y2 60 cos X kurang 100T plus 60 derajat. Nah, contoh kedua akan dijelaskan oleh Nanda. Silakan, Nanda. Baik, Kak. Soal yang kedua, dua buah gelombang dinyatakan masing-masing Y1 sama dengan 3 cos 4X dikurang 1,6T dan Y kedua adalah 4 cos 5X min 2T. Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Tentukan simpangan sebuah titik gelombang superposisi pada X sama dengan 1 dan T sama dengan 0,5 sekon. Penyelesaiannya, Y kita masukkan Y1 ditambah dengan Y2. Jadi 3 cos dikali 4 X1, 6T ditambah 4 cos 5X min 2T. Kita masukkan nilai X dan T-nya. 3 cos 4 dikali 1 karena X-nya bernilai 1 dikurang 1,6 dikali 0,5 nilai T-nya adalah 0,5 ditambah 4 cos 5 kali 1 dikurang 2 dikali 0,5. Hasil yang didapat 3 cos dikali 3,2 dan 4 cos dikali 4. Kita memperoleh nilai Y ada sebesar. Next. Penerapan superposisi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pada tangki riak. Gelombang hakikatnya adalah proses perpindahan energi. Perpindahan energi yang berupa gelombang tersebut dalam proses perpindahan memiliki sifat-sifat, yaitu difraksi, interferensi, atau superposisi, dan dispersi. Dua gelombang atau lebih yang melewati suatu medium dalam waktu bersamaan akan mengalami interferensi. Hasil interferensi tersebut berupa gelombang yang merupakan superposisi linear gelombang tersebut. Simpangan suatu gelombang pada suatu titik atau fase
suatu gelombang dengan fase gelombang lain sangat menentukan pola interferensi. Gelombang-gelombang yang sefase menghasilkan interferensi konstruktif, sedangkan gelombang yang fasenya berlawanan menghasilkan superposisi destruktif. Penerapan yang kedua ada pada redaman propagasi pada kanal wireless. Pada umumnya, sinyal yang diterima pada titik penerima adalah jumlah dari sinyal langsung dan sejumlah sinyal terpantul dari berbagai objek. Pada komunikasi mobile, refleksi akan disebabkan oleh koefisien refleksi. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Yang part 2 ini mengenai superposisi gelombang menggunakan cara fasor. Jadi kita lihat ada gelombang merambat, amplitudenya 3 cm, dia punya panjang gelombang 20 cm dan frekuensi 50 Hz. Dan fungsi dari gelombang ini dinyatakan oleh Y1 sama dengan A sin bla 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 plus Pi per 3. Jadi di sini ini sudut fase awalnya ya. Oke, terus ada lagi gelombang lain. Terdapat gelombang lain dengan fungsi Y2, ini gelombang kedua berarti Y2 sama dengan 5 cos bla 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 min 2 pi per 3. Jadi amplitudenya beda ya, yang gelombang pertama 3 cm, gelombang kedua 5 cm. Tetapi panjang gelombangnya sama, karena K-nya sama, omega-nya sama. Dan sudut fase awalnya berbeda, 2 pi, minus 2 pi per 3. Oke, kedua gelombang ini berinterferensi, mereka bergabung sehingga menghasilkan gelombang baru. Tentukan persamaan fungsi bagi gelombang baru ini. Ya, jadi ini superposisi ya, Y1 plus Y2, jadinya fungsi apa? Dan karena gelombangnya punya amplitudo yang berbeda, harus pakai fasor. Cuman ini ada satu masalah lagi. Mereka punya bentuk yang berbeda, yang satu sin, yang satu cos. Nah, ini jadi belum bisa langsung dipakai nih, cara fasor. Kita harus menggunakan fungsi trigonometri yang sama. Kita bisa ubah cosnya ke sin, atau sin yang diubah ke cos. Terserah ya, jadi mau pakai cos atau pakai sin. Karena di soal kan tidak ditentukan. Gitu ya. Jadi kita harus ubah dulu nih salah satu ke bentuk yang lainnya. Nah, misalnya nih pada soal ini kita coba kerjain cosnya ubah ke sin. Coba nih ya. Pertama-tama kita list dulu total. Y1-nya apa? Berarti Y1 sama dengan A-nya tadi apa? 3 cm ya. 3 sin Kx minus omega T plus Pi per 3 cm. Kemudian Y2-nya kita ubah juga ke sin berarti. Nah, gimana cara mengubah cos ke sin? Itu dengan menggunakan identitas trigonometri berikut. Bahwa kosinus alfa itu sama dengan sinus dari alfa plus 90 derajat. Ya, kita gunakan identitas ini. Jadi nanti Y2 itu sama dengan 5. Nah, kosinusnya diubah jadi sin ini. Sin 90 derajat cos alfa. 90-nya itu ubah ke radian pi per 2 plus si alfanya. Alfanya adalah si ini nih. Yang ini nih seluruhnya. Oke, nah ini. Nah, ini bisa disederhanakan berarti pi per 2 dikurang 2 pi per 3. Itu nanti kalau dihitung jadinya 5 sin Kx minus omega T minus pi per 6 cm. Gini nih ya. Jadi kita udah ubah dari kosinus ke sin. Nah, jadi ketika diubah dari cos ke sin itu nanti sudut fase awalnya akan berubah ya. Dia akan berubah sejauh 90 derajat. Oke, jadi sekarang kita udah punya bentuk yang sama-sama sin. Dan kita udah punya sudut fase tiap gelombang, kita bisa jumlahkan cara fase. Informasi panjang gelombang dan frekuensi nanti untuk mencari K dan omega. Itu kita simpan aja di terakhir, ketika kita udah dapat hasil penjumlahan gelombangnya. Jadi nanti hasil superposisi kita itu Y sama dengan Y1 plus Y2. Dan ini nanti kita tahu hasil superposisi gelombang adalah amplitudonya berubah dan sudut fasanya berubah. Jadi nanti gelombang yang baru akan punya bentuk sebagai berikut. A sinus Kx min omega T plus V. Jadi tugas kita adalah cari A dan cari V-nya berapa. Sedangkan K dan omega itu tetap sama. Oke, kita gunakan cara fasor. Jadi kita gambarkan kedua gelombang ini dalam bentuk vektor. Pertama-tama kita buat sistem koordinat seperti ini. Vertikal dan horizontal. Dengan horizontalnya itu sebagai acuannya adalah si fase Kx min omega T. Karena bentuk Kx min omega T itu selalu sama ketika nanti disuperposisikan. Nah, lalu kita gambarkan vektor Y1-nya ini ya, si gelombang pertama. Berarti panjang vektor dari si Y1 itu berarti 3 cm dan sudutnya pi per 3, 60 derajat. Dan ini positif, berarti nanti kayak gini. Nah, jadi kayak gini nih ya, 60 derajat ke arah sana.
Lalu yang Y2 itu panjangnya nanti vektornya 5 dan sudutnya minus pi per 6 yang ini ya, minus pi per 6 berarti minus 30 derajat. Berarti nanti ke sini jadinya kayak gini. Jadi yang warna biru itu, oke, jadi kita udah punya dua vektor ya. Y1 dan Y2 dengan panjang masing-masing, yang Y1-nya 3, yang Y2-nya 5. Nah, kalau udah kita tinggal jumlahkan secara vektor biasa. Kita urai masing-masing vektor ini ke komponen horizontal dan vertikalnya. Jadi untuk vektor yang warna merah, untuk vektor gelombang pertama, kita urai ke komponen horizontalnya, itu berarti kosinus ya, 3 kosinus 60 derajat. Dan positif karena arahnya ke kanan. Lalu yang vertikal itu gunakan sin, berarti 3 sin 60 derajat. Positif juga, kenapa? Karena arahnya ke atas. Oke, itu yang Y1, sekarang yang Y2-nya. Jadi yang Y2 horizontalnya berarti tinggal 5 dikali kosinus 30 derajat. Jadi 5 per 2 akar 3. Sedangkan yang vertikalnya itu minus, kenapa? Karena Y2 ini arahnya ke bawah. Kalau yang horizontalnya positif karena ke kanan ya. Ke kanan bawah berarti nanti yang vertikalnya nanti minus 5 sin 30 derajat, jadinya minus 5 per 2. Oke, jadi kita ada urai masing-masing ke sumbu horizontal dan vertikal, tinggal kita resultankan. Kita jumlahkan ya, jadi nanti resultannya, hasil superposisi gelombangnya itu yang komponen horizontalnya adalah Y1 yang H tambah Y2 yang H. Dan itu nanti akan sama dengan 3 per 2 plus 5 per 2 akar 3. Sama nanti yang vertikalnya berarti tinggal dijumlahkan aja ya, yang vertikalnya. Jadinya nanti 3 per 2 akar 3 minus 5 per 2. Oke, kalau udah amplitude gelombangnya itu nanti adalah Pitagoras ya, kita resultankan komponen horizontal dan vertikalnya di Pitagoraskan. Ini akar YH kuadrat plus YV kuadrat. Nanti kita akan peroleh angka 5,83 cm. Oke, ini amplitudenya kita dapat 5,83 cm. Lanjut, cari apa? Cari sudut pasangnya sekarang. Yaitu dengan menggunakan rumus tan phi itu sama dengan yang vertikal dibagi yang horizontal. Jadi YV per YH. Gini. Dan ini kita udah dapat nih, ini semua. YV dan YH-nya, tinggal pakai kalkulator aja ya. Dapatnya nanti 0,0168. Tapi belum beres, ini masih sudut, ini masih nilai tan-nya. Yang kita perlu adalah sudutnya ya. Jadi sudutnya nanti kalau diperoleh, itu nanti 0,964 derajat. Seperti ini. Ya, jadi kita dapat A dan V-nya. Tinggal masukin ke sini aja ya. Y-nya sama dengan ini. Nah, berarti sebelumnya kita harus hitung dulu K dan omeganya biar lengkap ya angka-angkanya. Oke, yang K dan omega mah gampang. K tinggal pakai 2 pi per lambda. Yang ini ya. Kita tahu lambdanya berapa? 20 cm lambdanya, panjang gelombangnya. Jadi nanti dapatnya 10 pi meter pangkat min 1. Lalu omeganya itu tinggal 2 pi f. Kita tahu frekuensinya kan 50 Hz. Ya, nanti kita akan peroleh 100 pi radian per second. Oke, ini udah dapat ya. Tinggal masukkan kembali ke ini, rumusan yang ini. Jadi nanti gelombang baru kita itu punya rumus ya sama dengan asin bla bla bla, A-nya 5,83 cm. Oke, nanti pasti jawabannya cm ya satuannya. Oke, ini K-nya 10 pi, omeganya 100 pi, dan V-nya 0,964 derajat. Gitu ya. Ya, jadi dengan demikian kita sudah memperoleh fungsi gelombang hasil superposisi. Ya, dengan amplitudenya sekian dan ya, mari kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini tentang superposisi gelombang. Apa tuh maksudnya? Jadi gini, dari pembahasan yang sebelumnya kita belajar gelombang, satu buah gelombang aja kan. Ada sebuah gelombang merambat dengan kecepatan sekian dan bla bla bla. Dengan rumus sekian bla bla bla, seperti itu. Itu hanya satu gelombang saja. Karena gimana kalau gelombangnya ada banyak? Lalu mereka bersatu. Mereka digabungkan gelombangnya. Kan seperti apa itu? Nah, disinilah prinsip superposisi bekerja. Jadi, superposisi itu adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa kalau ada gelombang, dua gelombang atau lebih, mereka bersatu, bergabung, itu sama dengan penjumlahannya aja. Jadi dijumlahkan gelombang-gelombangnya itu. Jadi misalnya kita punya gelombang Y1 dan gelombang Y2, persamaan simpangannya ya, mereka dijumlahkan, superposisi tinggal Y1 plus Y2. Gitu. Itu prinsip superposisi. Jadi sederhana ya. Gelombang pertama jumlahkan saja dengan gelombang kedua.
persamaannya dijumlahkan gitu. Ketika dua gelombang terlebih ini bergabung ya, mereka akan menimbulkan suatu efek yang baru. Jadi Y1 dan Y2 mereka bergabung jadi gelombang baru, Y. Nah, ketika mereka bergabung itu dikatakan mereka berinterferensi. Ya, berinterferensi. Nah, efek dari penggabungan gelombang atau interferensi gelombang itu tidak hanya bikin gelombangnya makin kuat. Ternyata ada yang interferensi yang bikin gelombangnya ketika digabungkan malah jadi lemah atau malah hilang sama sekali. Jadi sebagai penggambaran awal dulu ya, kira-kira ketika gambar ini bisa dilihat nanti di deskripsi linknya ya, supaya lebih jelas mungkin. Nah, ini contoh superposisi. Kita lihat nih gelombang ini bergabung. Nah, jadi tinggal dijumlahkan saja. Ini gelombang ini bergabung. Nah, kayak gitu ya. Nah, tadi kita bilang bahwa ada yang bikin gabungan gelombang itu lebih kuat atau lebih lemah. Jadi interferensi itu nanti bisa sifatnya konstruktif, itu kalau mereka sefasa gelombangnya, atau bisa juga destruktif, itu kalau dia berlawanan fasa. Nah, apa itu maksudnya sefasa berlawanan fasa dan bagaimana contohnya? Jadi seperti ini kira-kira. Yang sebelah kiri adalah contoh interferensi yang konstruktif. Kita punya dua gelombang di sini ya. Mereka dikatakan sefasa kalau puncak yang satu bertepatan dengan puncak yang kedua. Itu pula dengan lembahnya, jadi lembah yang satu bertepatan dengan lembah yang kedua. Nanti kalau dijumlahkan, puncak ketemu puncak, jadinya tambah puncak, tambah gede puncaknya ya. Lembah ketemu lembah, jadinya tambah gede lembahnya. Nah, ini konstruktif, jadi menguatkan hasil penjumlahan gelombang. Nah, ternyata ada yang destruktif, jadi yang seperti ini destruktif nih. Ini dikatakan kedua gelombang ini berlawanan fasa. Katakan yang satu puncak, yang satu malah lembah. Katakan yang satu lembah, yang satu malah puncak. Kalau dijumlahkan, puncak ketemu lembah, plus ketemu minus, jadinya 0. Ini minus ketemu plus, jadinya 0. Jadi, kalau ini dua gelombang digabungkan, jadinya apa? Habis, ya, nggak ada gelombang, simpangannya 0. Ya kan kayak gitu ya. Ini adalah kasus ekstrimnya jadi ya, ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Kalau nggak pas, puncak ketemu puncak atau puncak ketemu lembah, berarti mereka interferensinya di antara kedua ekstrim ini ya, di antara konstruktif dan destruktif. Jadi kayak gambar ini nih, ilustrasi yang ada di atas, ini konstruktif karena mereka sepasa, sama puncak gabung jadi tambah besar, ya, tambah tinggi. Sedangkan kalau yang ini destruktif, satu puncak, satu lembah ketemu, ini nanti akan habis di tengah-tengahnya, ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya nih ya, gimana cara kita ngitung gelombang hasil superposisi, hasil penyumlahan. Rumusnya cuma satu ya, Y sama dengan Y1 plus Y2. Nah, kita akan coba bagaimana cara melakukannya. Nah, sebelumnya perlu ditekankan dulu bahwa pada pembelajaran kali ini itu kita akan bahas superposisi kalau panjang gelombang dan frekuensi dari kedua gelombangnya itu sama. Jadi kedua gelombang tersebut punya omega yang sama, punya K yang sama. Jadi ketika dijumlahkan akan gampang hitungnya. Bisa nggak beda? Bisa, tapi jadinya ribet hitungnya. Kita bahas yang gampang dulu aja. Dan kasus pertama yang kita tinjau adalah kasus ketika kedua gelombang punya amplitudo yang sama. Jadi ini kasus pertama yang kita bahas ya. Jadi misalnya kita punya Y1 sama dengan 2 sin, ini Kx min omega T, tanpa beda fasa awal, sedangkan yang Y2-nya adalah samanya amplitudonya 2 sin Kx min omega T, sama ya, sama-sama 3pi K-nya, omega juga sama, tapi ada beda fasa, ada plus pi per 4. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Oke, hasil superposisinya adalah gelombang baru ya, Y sama dengan Y1 plus Y2. Ya udah tinggal jumlahkan aja. Jumlahkan ini dan ini. Dan nanti kita bisa gunakan trigonometri nanti. Coba kita lihat ya. Karena angka 2-nya sama di depan, kita keluarkan terus kita jumlahkan deh. Berarti kan gini kan ya, 2 sin yang ini Y1 ditambah yang Y2. Karena gimana caranya menjumlahkan ini dan ini? Ya ini pakai identitas trigonometri. Jadi kita bisa gunakan salah satu dari atau yang lainnya ya, dari identitas berikut. Sin tambah sin sama dengan apa-apa-apa, cos tambah cos sama dengan apa-apa-apa. Dalam hal ini adalah sin ditambah sin. Jadi pakai yang atas ya, sin A plus sin B sama dengan bla 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 bla. Nah, kita ikutin aja. Coba kita lihat. Y sama dengan 2, sin tambah sin ikutin, berarti 2 lagi. Saya rumusnya ya, 2 sin bla bla bla. Oke, 2 kali 2, 4 dong. Berarti 4 sin setengah A plus B. Oke, ini A, ini B. Ya, kita ikutin.
setengah A plus B. 3px tambah 3px jadinya 6px. Kemudian apa? Ini minus 10pt ditambah minus 10pt. Jadi minus 20pt plus pi per 4. Di sini kan 0 ya, beda fasenya kan nggak ada. Plus pi per 4. Gini. Oke, terus hitung setengahnya kan, bagi 2. Berarti jadinya apa? Jadi 3, ini jadi 10, ini jadinya pi per 4 bagi 2, jadinya pi per 8. Oke, itu yang pertama, yang sin. Sekarang yang cosnya. Yang cosnya itu berarti cos setengah A min B. Oke, 3px habis 0. Ini juga ya, min 10pt dikurang min 10pt habis 0. Oke, sisa ini doang berarti ya. Yang ini 0, ini pi per 4. 0 min pi per 4. Minus pi per 4 dong berarti. Ya. Oke, berarti ini berapa? Cos setengah dari min pi per 4 ya, berarti min pi per 8 ya. Cos min pi per 8. Dan lebih lanjut lagi kita tahu bahwa kosinus dari minus adalah kosinus itu sendiri. Minus nggak akan ngaruh kalau di kosinus. Jadi ini sama dengan seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini. Ini angka, ini fungsi, ini angka. Jadi angka enaknya kalau angka pindahin aja ke depan ya. Jadi kayak gini nanti. 4 cos pi per 8 dikali sin bla bla bla. Oke, ini hitung aja pakai kalkulator ya. Kosinus dari pi per 8. Nanti kita akan peroleh hasil akhirnya itu seperti ini. 3,7 sin 3px min 10 pt plus pi per 8. Ini hasil gelombang hasil superposisi Y1 dan Y2 seperti ini. Jadi kita lihat gelombang hasil superposisinya punya K yang sama 3pi, omeganya sama 10pi. Yang berbeda adalah amplitudonya. Ini 2, jadi 3,7. Dan beda fasanya ya. Sudut fasa awalnya berbeda. Tadinya pi per 4, ini 0. Ini jadi plus pi per 8. Dan caranya cukup mudah, tinggal jumlahkan dan pakai trigonometri. Itu ya. Oke, ini kasus ketika gelombangnya dua-duanya punya amplitudo yang sama. Gampang memang, kalau amplitudonya sama itu gampang. Sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu kalau amplitudonya beda. Nah, ketika amplitudonya beda, itu jadi sangat ribet. Kita perlu perumusan lain. Nah, oke. Kita masuk ke kasus berikutnya, yaitu ketika kedua gelombang punya amplitudo yang berbeda. Tapi tetap ya, frekuensi dan panjang gelombangnya tetap sama. Nah, ini cara penyelesaiannya, salah satunya adalah dengan menggunakan konsep fasor. Apa itu fasor? Ini adalah akronim dari fasa vektor. Oke ya, fasor, fasa vektor. Jadi gimana tuh cara ngitungnya? Coba ya kita lihat contohnya. Misalnya kita punya seperti ini. Jadi ini soalnya sama kayak tadi ya, tapi Y1-nya kita ganti. Sorry, Y2-nya kita ganti, ini kan angka 2, jadi angka 3. Ubah dikit aja. Langsung soalnya jadi susah. Jadi nggak bisa segampang yang ini. Nah, coba kita lihat gimana cara nyelesainnya. Jadi gini, idenya dulu ya. Idenya adalah kita ingin mencari Y sama dengan Y1 plus Y2. Gini kan ya. Dan sesuai hasil yang telah kita dapat sebelumnya, kalau di superposisi ternyata amplitudonya berubah dan sudut fasa awalnya berubah. Sedangkan Kx dan omega T tetap sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nanti ketika Y1 dan Y2 ini dijumlahkan, pasti akan seperti ini nanti. Asin Kx min omega T plus V. Dengan K-nya pasti sama, 3px, dan omeganya 10pt. Gini ya. Tugas kita berarti cari siapa? Cari A-nya dan cari V-nya berapa. Nah, kita akan gunakan dengan cara fasor, fasa vektor. Jadi gini, yang namanya fasa itu adalah yang ini nih. Yang di dalam sin, ini namanya fasa. Jadi ceritanya adalah nanti kita akan gambarkan fasa dari si gelombang pertama sebagai vektor dan fasa dari gelombang kedua sebagai vektor. Lalu apa? Kita jumlahkan secara vektor. Seperti pada di video vektor yang dulu ya, menjumlahkan vektor. Jadi kalau udah bisa menjumlahkan vektor pasti sangat mudah ini. Jadi ini tipsnya ya. Pertama-tama kita bikin seluruh koordinat seperti ini, vertikal horizontal. Lalu horizontalnya ini sebagai acuan fasa kita pakai si ini, si Kx min omega T. Karena kedua gelombang ini Kx min omega T-nya sama. Yang berbeda hanya di sudut fasa awalnya aja. Nah, oke, vektor kita tahu dia punya besar, kita punya arah. Nah, besar vektor dari si fasor itu adalah si amplitudonya, itu besarnya. Lalu arahnya gimana? Sudut vektornya kemana? Itu pakai informasi si sudut fasa awalnya. Jadi yang gelombang 2 berarti panjang vektornya 3, sudutnya pi per 4, 45 derajat, gitu ya. Jadi untuk Y1, karena dia
sudut fasa awalnya 0, ya udah, berarti kayak gini ya, lurus aja gitu, lurus sudutnya 0 derajat kayak gini terhadap si Kx min omega T. Dan panjang si merah ini ya itu adalah 2. Lalu kita gambarkan vektor dari si Y2, yaitu seperti ini. Jadi panjangnya 3 dan sudutnya pi/4 terhadap Kx min omega T. Positif ya, karena positif jadi sudutnya seperti ini, 45 derajat. Andaikan ini negatif, vektor kita akan seperti ini. Jadi 45 derajatnya itu ke arah sini ya. Jadi nanti ingat-ingat ya bedanya plus sama minus. Oke, kembali ke soal aslinya. Oke, kedua vektor ini punya panjang seperti ini ya, 2 dan 3 sesuai dengan amplitudenya. Oke, sekarang cara ngitungnya ya biasa aja, resultan vektor ya. Pertama-tama kita urai yang Y1 kita urai ke komponen yang horizontal dan vertikal. Yang horizontalnya itu 2 karena Y1 ini hanya ke arah horizontal aja dan nggak ke arah vertikal sama sekali, jadi Y1 vertikalnya 0. Sekarang kita lakukan hal yang sama ke Y2. Di Y2 kita urai ke komponen horizontal dan ke komponen vertikal. Jadi yang Y2-nya kita urai ke horizontal, berarti kosinus ya, 3 cos 45 derajat. Seperti ini. Y1 vertikal itu 3 sin 45 derajat. Dan semuanya ke positif karena ke kanan dan ke atas, jadi positif. Nah kalau udah apa, nanti diresultankan, jadi dijumlahkan, jadi Y yang horizontal, resultannya itu berarti Y1H plus Y2H. 2 plus 1,5 akar 2. Sama yang Y vertikal, resultan vertikalnya berarti 0 plus 1,5 akar 2. Gini ya. Oke, kalau udah apa? Pertama kita cari A ya. Nyari A itu adalah berarti resultan dari si panjangnya ini. YH dan YV. Kita tahu resultan kalau cara seperti ini adalah pakai Pitagoras ya. Y yang horizontal dikuadratkan ditambah Y yang vertikal dikuadratkan. Ini kita akan peroleh nanti 4,635 setelah dihitung ya. Oke, ini amplitudo hasil superposisinya. Terakhir kita butuh apa? Sudut fasanya ya. Si V-nya ini. Oke, kalau seperti ini maka V-nya itu pakai rumus tan V sama dengan yang vertikal dibagi dengan yang horizontal. Ya, resultan vertikal dibagi dengan resultan horizontal. Oke, langsung kita cari ya V-nya. Pakai kalkulator aja. Angka-angkanya udah tahu, kita akan peroleh nanti 27,24 derajat. Ya, ini adalah sudut fasa hasil superposisinya. Seperti itu. Oke, lalu tinggal digabungkan ya. Jadi, kita masuk ke rumus ini. Jadi, nanti hasil superposisi gelombangnya itu adalah Y sama dengan A sin. A-nya tadi 4,635. Ini sama 3px min 10t plus V-nya 27,24 derajat. Ini hati-hati, ketika kita nulis V itu pakai derajat karena dia satuannya derajat kan. Kalau yang ini enggak karena ini radian, jadi nggak pakai derajat. Ya jadi gitu kira-kira caranya ya. Jadi kalau mau di review berarti cari amplitudonya dulu dengan cara penjumlahan vektor biasa ya. Dari komponen horizontal, komponen vertikal jumlahkan, lalu pakai Pitagoras. Lalu terakhir cari sudut fasanya dengan cara tan sudut sama dengan vertikal atau horizontal. Ya, jadi yang penting kalian bisa 3. Sekian dari penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Terus semangat belajar. Mungkin ada kesan-kesan dari kakak-kakaknya. Kakak Alvira, apa ya kesan-kesannya setelah menjelaskan ini kepada adik-adiknya yang telah mendengarkan pembelajaran yang kita jelaskan? Sebelumnya, mohon maaf jika penjelasan kami kurang berkenan dan semoga bermanfaat. Tetap semangat meskipun sedang daring. Semoga disegerakan untuk offline. Bye-bye. Kepada Kakak Nanda, gimana kesan-kesannya atau sepatah dua kata untuk adik-adiknya supaya semangat dalam belajar gelombang ini? Baik, terima kasih yang telah menonton video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Tolong maklumi karena kami masih dalam tahap belajar. Udah sih itu aja, Kak. Oke, itu aja kesan-kesan dari kami, kesan-pesan dari kami.
buat kalian. Semangat untuk semuanya, dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.